hari ini sinkronus terkait dengan praktek pembelajaran. Jadi nanti kita akan menampilkan 3 CPD untuk praktek pembelajaran. Teknisnya nanti Bapak Ibu, pada saat satu peserta sudah tampil praktek pembelajaran, panjenengan nanti kan mengamati pada saat pembelajaran dengan mereview apa-apa yang ada di form tersebut. Silakan nanti diikuti form itu. Kemudian setelah selesai satu peserta, langsung direview agar nanti tidak lupa dan biar nyambung. Kalau nanti selesai nanti tidak nyambung. Satu peserta direview. Untuk yang pertama tampil nanti adalah Bu Endah, Bu Endah ini materinya Al-Quran. Sekarang yang tampil pertama adalah Bu Endah dengan materi Al-Quran dengan pendekatan diferensiasi dalam capaian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar anak-anakku pagi ini senang kita ketemu lagi ya. Semua sehat anak-anakku? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pagi ini nanti kita akan bareng-bareng, kita akan belajar tentang satu materi yang mudah-mudahan menarik. Karena materi ini merupakan materi penting untuk kita, terutama kita sebagai umat Islam. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini nanti, baik anak-anakku, sebelum masuk ke pembelajaran, anakku pernah dengar nggak singa padang pasir? Ada seorang tokoh zaman Khalifah Nabi yang mendapatkan julukan yang sangat mengerikan, sangat keren gitu ya. Dia mendapatkan julukan singa padang pasir. Singa ini kan singa gambaran sifat yang kejam, keras gitu ya. Ada seorang khalifah Allah, pada waktu itu belum menjadi khalifah Allah ya. Dia Umar bin Khattab. Kita tahu semua, mungkin anak juga pernah dengar bagaimana kebencian Umar bin Khattab pada Rasulullah. Sampai dia mengumumkan bahwa dia sendiri yang akan membunuh Rasulullah. Sebegitunya dia bencinya kepada Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi saat dia masuk Islam? Ya, kalau anak-anak membaca sejarahnya dengan singkat, dia masuk Islam hanya karena mendengarkan suara ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya. Anak-anakku, dalam pembelajaran ini Ibu sudah membuat atau membagi menjadi 6 kelompok. Ya. Ada kelompok alif, kelompok ba, ta, sa, dan kelompok. Baik, anak-anakku, sudah ya kalian mempelajari ini. Demikian, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami pembelajaran ini, senang, dan bisa selanjutnya bisa menerapkan apa yang memang hari ini kita pelajari. Kita akhiri, mari kita akhiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, aplaus untuk Bu Endah, luar biasa yang telah menampilkan praktek belajarannya. Ya, Semangatnya. perlu diingat ya, perlu diingat. Oke. Waktunya, perhatikan waktu. Karena waktunya memang 15 menit berteaching, tidak lama, jadi bisa di manage mana pendahuluan, mana inti, dan mana penutup, ya nanti tidak terlalu jauh waktunya. Oke, sekarang langsung untuk review dari penampilan Bu Endah. Satu perwakilan dari Jawa Tengah dulu, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Boleh Resen? Boleh Resen? Jawa Tengah. Di mana iki Resen iki? Bu Khadijah Tus Solihah, silakan. Bu Khadijah. Belum sempat melakukan asesmen awal Pak untuk anak-anak ini. Mungkin sebelum pembelajaran Bu Endah telah mengklasifikasi anak-anak ini bisa dibagi sekian anak dengan mungkin asesmen awalnya dari masukannya mungkin masuknya siswa itu. Dan itu yang dilakukan oleh Bu Endah tadi. Cuman tak nampak di proses tadi. Mungkin itu Pak sedikit Pak. Yang lainnya alhamdulillah bagus Pak, bagus semuanya. Semua proses-proses mulai dari konten dan proses produknya itu sangat kelihatan di sini Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Sarifah nanti akan menyampaikan materi tentang sujud dengan pendekatan diferensiasi capaian atau kesiapan belajar. Sudah siap untuk
belajar? Siap, Ya, Bu. Bu. Siap. Oke. Duduknya yang rapi, bajunya dimasukkan supaya terlihat enak di mata. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baik, lanjut. Ini skenario pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, yaitu yang pertama ini diferensiasi kesiapan belajar kalian, bagaimana strateginya, ada konten proses, produk, serta pembelajaran discovery learning. Lanjut. Baik, nah di sini, yuk kita sama-sama anak-anak biar lebih hikmat, belajarnya lebih nyaman, lebih tenang. Yuk kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya nak. Ya, Hari ini siapa yang udah masuk ya? Sepertinya ada yang kosong tuh bangku belakang. Pak Ajis, Bu. Ada yang udah masuk. Oh, Sama Pak Fajar. kemana? Ada beritanya? Iya. sakit perut, Bu. Oh, sakit perut. Iya, semoga tetap sehat ya. Kalian yang hadir, jaga kesehatan tetap ya. Oke. Ibu pingin tahu dulu dengan kalian, apa sih motivasi kalian mau belajar? Kok bisa? Ibu dengar kalian katanya kalau pelajaran yang lain kalian sering nggak masuk. Ayo, ada Ajis, ada Fajar, sering nggak masuk. Kemana? Iya. Males, Sakit Bu. perut, males. Tapi hari ini datang ya untuk pelajaran ibu. Semoga. Datang, Bu. Ya. Iya. Baik, yuk kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap anak-anak semua? Siap, Bu. Siap. Iya. Ini sebagai mana yang pernah Ibu sampaikan minggu yang lalu bahwa Ibu singgung sedikit tentang sujud. Kalian sudah menjelaskannya sedikit saat itu. Nah, hari ini kita belajar tentang sujud, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ibu mau tanya dengan kalian, pernahkah kalian mendengar atau menyebutkan kata sujud dari orang dari mana? Ayo coba. Bu. Sudah pernah? Iya. Pernah. Baik. Siapa yang sudah pernah atau tahu melihat ya orang melakukan sujud syukur? Ayo, siapa? Saya Bu, orang Ya. yang biasanya Di mana? ini Aduh, menang dalam audisi Bu, Oh, iya audisi betul. nyanyi. Oke, berarti sering nonton. Ya, hebat. Baik, lanjut. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat tentunya. Baik, kita lanjut lagi. Ini yang harus dipahami oleh kalian. Ada salah satu ramalan yang menunjukkan Nah, ini Ibu punya pertanyaan pemantik untuk kalian. Apa hukum melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Satu. Dan yang kedua, bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Dan pernahkah, yang ketiga, pernahkah kalian melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Ada yang bisa? Coba. sampai di sana Coba Ajis. Yuk, Ya, Bu. simpan di episode yang sama. silakan. Iya, Bu. Untuk melakukan sujud, Iya, biasanya saya itu ya langsung sujud saja, Bu. langsung Kalau sujud. mendapatkan suatu kenikmatan. Oh, iya, pinter. Bagus sekali. Baik, yang lain Ibu yakin pasti bisa. Tentunya, pasti bisa. Dan Ibu yakin. Baik, bisa kita lanjut, Nak? Oke, bisa Bu. Ayo, kita lanjutkan. Ya, silakan diamati. Ibu punya gambar. Ya, mengamati gambar di bawah ini silakan. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan gambar 3. Ini yang bisa kalian amati bersama. Ya, baik.
Nah, ini nanti akan didiskusikan oleh kalian. Ini perintahnya di dalam kelompok. Setelah mengidentifikasi gambar, perhatikan tugas berikut. 1. Mengidentifikasi gambar yang disajikan oleh guru. Yang kedua, masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, kelompok lain menanggapi yang diajukan oleh kelompok yang lainnya lagi. Sudah paham perintahnya? Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi, Ibu di sini akan membagi kelompok kalian yaitu menjadi 5, ya. Yang pertama yaitu kelompok subuh, yang kedua kelompok zuhur, dan yang ketiga kelompok asar, dan yang keempat kelompok maghrib, serta yang 5 adalah kelompok isya. Seperti nama-nama sholat dalam kita seharian. Ya, sudah siap ya? Nanti ketika masuk di kelompok mana saja tidak masalah. Nanti Ibu akan tunjuk atau pakai ini ya, pakai nomor ya, pakai nomor. Siapa yang masuk di kelompok 1, kelompok 2 tentunya. Nah, oke, anak-anak sekalian, dipersilakan untuk masuk pada kelompoknya masing-masing. Ini ada kelompoknya. Ya, ini dia. 1 untuk kelompok subuh, yaitu Siti Sauda, Ajis, Muhardi, Nunun, dan Sukatno. Dan kelompok zuhur, ya perhatikan di situ ada nama-nama kalian. Ada Tobingin, Iswatun, Ati, Fajar, Khadijah. Dan ada Nepi, Ariati, Ulil, ada siapa ya? Tidak nampak. Dan selanjutnya ada apa nih? Oh, sama nih ya, nggak di ini ya. Oke lah, nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Nama-namanya kalian sudah masuk di situ, berarti kalian sudah tahu. Oh, saya di kelompok mana nih? Gitu. Ada kelompok zuhur, ada kelompok subuh, maghrib, isya, dan asar. Oke, sudah paham untuk masuk di kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Bu Siti Pintar, Sarifah, karena Ibu harus waktu pintar. tinggal 6 menit lagi ya. Oke, Pak. Nah, baik. Di sini kalian akan dibagi dalam kelompok. Kelompok yang 4 itu tentunya kalian mengambil diferensiasi 1, menjelaskan pengertian dan merumuskan. Sementara yang kelompok 1 itu kelompok isya, nanti dengan Ibu ya, kalian kerjanya, bertanya-nya, belajarnya dengan Ibu akan Ibu bimbing. Yang ringan-ringan saja, tenang, gampang, dan pokoknya kalian enjoy hari ini. Baik, ini kalian hasil diskusi tadi harus dipresentasikan. Supaya apa? Yang lain tahu. Kelompok 1 dengan kelompok lain tentunya akan tahu apa yang kalian omongkan, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian bicarakan pada saat tadi kelompok. Baik, sudah presentasi, ada umpan balik dari Ibu. Boleh ya? Baik. Nah, oleh karena itu, presentasi sudah baik, maka beri aplaus untuk semua. Yuk kita tepuk tangan semuanya untuk kelompok yang sudah tampil. Ibu sudah melihat dari diskusi kalian bahwa ternyata kalian santun, sudah dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, luar biasa, mandiri, kerjasama yang baik. Ternyata profil pelajar Pancasilanya masuk semuanya. Ibu sangat senang hari ini. Baik, dilanjutkan. Ini ada penguatan dan verifikasinya untuk kalian bahwa ternyata nilai-nilai itu harus ditanamkan dalam diri kalian. Baik, ini ada materi sekelumit yang sudah kalian tadi pelajari dan baca di buku kalian masing-masing. Dan ini juga ada materi juga, tata caranya yang sudah kalian baca. Dan ini ada bacaan sujud tilawah yang sudah kalian pelajari ternyata. Alhamdulillah. Nah, ini ayo buat kesimpulan. Ya, sebentar. Nah, Ibu mau kalian tirukan dan ungkapkan perasaan di bawah ini dengan gaya masing-masing. Ya, kalau semangat itu bagaimana? Senang bagaimana? Bahagia bagaimana? Ceria. Nah, ini dia.
Ini adalah ekspresi kebahagiaan kalian bahwa dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, selamat kepada Ibu yang telah melakukan pembelajaran. Bagus sekali. Izin saya menyampaikan review hasil praktek dari Ibu. Ya, Yang pertama, silakan. untuk kegiatan pendahuluan, sepertinya yang saya tangkap sudah semuanya dari semua kegiatan pendahuluan pembelajaran. Kemudian untuk modelnya, untuk kesempatan ketiga yang akan tampil adalah Bu Iswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Kelihatan seger-seger, sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, saya minta ketua kelas Pak Sabtu ya bisa memimpin untuk mengawali pembelajaran kali ini. Oke, baik. Teman-teman semuanya, perhatian, siap gerak di tempat duduk masing-masing, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-temannya untuk berdoa. Mungkin yang lain bisa di-mute mikrofonnya biar tidak mengganggu. Apa yang nanti akan kita pelajari bersama di sini akan betul-betul menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Sebelumnya ini saya minta untuk anak-anak yang masih dasinya belum betul dirapikan dulu, tempat duduknya juga tidak bersender. Sudah, Bu. Ya, oke. Saya absen dulu ya. Di sini Ahmad Tabingin ada, Siti Sarifah ada, Bu. Ini yang udah masuk Siti Sauda ya. Oh iya, Ibu. Oh iya, maaf tidak kelihatan. Oke, kita lanjut saja. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini materi yang sangat penting karena sebagai hamba Allah kita adalah hamba yang selalu Pak Tabingin itu apa merengeng ya? Ya, harus tunduk dan patuh kepada yang menciptakan. Nah, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan nanti peserta didik semuanya bisa mengetahui apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tata caranya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Nah, untuk itu supaya nanti anak-anak semuanya bisa menguasai untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh kesiapan. Anak-anak di sini ada yang sudah pernah melakukan sujud sahwi atau salah satunya sujud tilawah atau sujud syukur? Ada yang pernah? Sudah, Bu. Sudah pernah, Bu. Saya sahwi pernah, Bu. Sudah pernah, Ya, Bu. kita sujud apa ya? Sujud sahwi saya Pernah pernah, Bu. lupa, Bu. Oh ya, lupa sholat, lupa dalam Lupa sholat. tahiyatnya, Bu. Tahiyatnya. Oke. Ada yang sama sekali belum pernah? Tilawah, Bu. Tilawah belum pernah? Belum. Oke. Malas ya, Bu, jarang ngaji, Bu. Biasanya kalau sedang pembelajaran seperti ini artinya sedang membaca ayat yang ada ayat sajdah yang tidak memungkinkan untuk sujud, kan biasanya kita hanya membaca tasbih ya, kecuali dalam kondisi betul-betul siap karena harus disyaratkan suci. Kemudian apakah kemudian anak-anak ini yang belum pernah melakukan, belum pernah melihat kedepannya nanti supaya setelah mempelajari ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang sujud syukur, ini sudah ada pernah yang melakukan? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Kalau pengalamannya seperti apa ketika sujud syukur? Senang. Nah, langsung sujud gitu aja? Iya, Bu. Ya, Bu. Ketika kita melihat pun di lapangan, mungkin kemarin pertandingan sepak bola ya, pemain dari Maroko, Achraf Hakimi yang
mencetak gol, kemudian melakukan sujud. Nah, cuma nanti kita akan perhatikan sebenarnya seperti apa sih tata cara sujud syukur itu, apakah langsung seperti itu. Nah, baik anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3. Biasanya di sini sejauh pengamatan ketika pembelajaran, di sini ada anak-anak yang senangnya kalau diceritain, diberi penjelasan, itu sangat asik gitu ya. Ada yang enggak betah ketika diberi penjelasan. Ngantuk, Bu. Pak Ahmad Tabingin ini senengannya lari ke sana kemari misalnya gitu ya. Iya. Terus kalau Aziz nyanyi, Bu. saya kasih video lah, semangat Bu, sekali. izin WC, Bu. Bu, izin, Bu. Iya. WC, Bu. Ke toilet, Bu. Oh iya. Toiletnya tutup. Kemudian juga adanya yang senangnya, yuk ya Bu, ke musola kita belajar di sana aja, praktek aja. Sering seperti itu. Nah, maka berdasarkan pengalaman dan asesmen yang Ibu buat, maka akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nanti setelah Ibu sampaikan pembagian kelompoknya, nanti silakan dipilih ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok masing-masing untuk bisa nantinya memimpin kelompok tersebut. Kelompok 1 nanti ini adalah yang senangnya dengerin nih kalau Ibu cerita. Kemudian kelompok 2 ini nanti yang hobinya itu nonton film, nonton video gitu ya. Kalau yang ketiga ini sukanya gerak aja, pengennya aksi nyata gitu kan. Nah, oke, sudah saya bagi ya 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ketuanya Bu Enda, sudah terpilih Bu Enda. Kemudian kelompok kedua sudah terpilih Pak Udin. Nanti untuk apa yang akan didiskusikan atau akan dilakukan untuk kita nanti akan membuat proyek sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Untuk itu nanti apa yang harus diketahui? Yang pertama, apa sih hakikat sujud itu? Kemudian apa itu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Dan bagaimana tata caranya? Dan apa fungsi dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Silakan anak-anak untuk bisa ke kelompoknya masing-masing. Nanti masing-masing kelompok menentukan ataupun membuat rencana. Dikelompokkan dulu. Yang pertama itu untuk yang kelompok 1 itu nanti membuat video. Karena kelompok 1 itu sukanya tadi visual, maka nanti proyeknya adalah membuat video pembelajaran. Karena ini saya anggap ini sudah ada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua ini nanti karena sukanya mendengarkan, nanti bergabung di kelompoknya untuk membuat resume. Nanti langkah-langkahnya didesain setelah ini. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang kinestetik yang lebih suka praktek, ini nanti proyeknya adalah membuat drama. Oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing ya? Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang silakan membuat rancangan produk masing-masing. Untuk kelompok 1, ketuanya Bu Enda, silakan dibuat rancangan untuk pembuatan proyek. Yang tadi disepakati proyeknya berupa yang pertama adalah membuat video. Untuk yang kelompok 2 meresum, dan yang kelompok ketiga adalah membuat drama. Nah, untuk itu setelah menentukan masing-masing, kemudian silakan dalam kelompok itu menyusun jadwal ya. Ini saya tunjukkan saja jadwalnya. Kalau pengertiannya ini nanti adalah di proses mencari konsep di kelompok masing-masing. Ini untuk yang kelompok 1 nanti
mengkaji konsep, ya, mempelajari dengan mengumpulkan informasi tentang ketentuan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur melalui sumber video pembelajaran yang linknya sudah saya sediakan. Kemudian nanti tugasnya ini merancang skenarionya, menyusun transkrip dialog, menentukan para pemeran, kemudian melaporkan rancangannya. Setelah itu pengambilan gambar, editing sederhana saja, KineMaster misalnya yang biasa support di HP atau apalah. Saya yakin anak-anak sekarang sudah lebih menguasai IT, apalagi yang suka nonton video. Pasti akan terinspirasi membuat video. Kemudian nanti melaporkan hasil pembuatan video, dipresentasikan. Dan untuk kelompok kedua, ya, ini menyusun jadwal, seperti ini, nanti mengkaji konsepnya, itu dengan mengumpulkan informasi tentang ketentuan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur melalui metode reading aloud. Nanti akan saya beri referensi beberapa buku ataupun link yang ada di internet. Nah, silakan nanti berbagi tugas reading aloud. Ini artinya bergantian, satu anak membaca misalnya satu paragraf, yang lain mendengarkan. Itu akan bergantian, dan yang lain bergantian mendengarkan dan bagi-bagi tugas bacaan, karena biasanya lebih cepat memahami kalau dengan membaca suara keras. Selain itu nanti juga saya akan keliling ke kelompok masing-masing. Setelah melakukan reading aloud, nanti saya akan memberikan penjelasan kepada anak-anak semua. Setelah mendengarkan bacaan dari temannya, mencoba memahami, nanti saya akan memberikan penjelasan. Kemudian nanti dilakukan dan sambil membuat resum berdasarkan apa yang dibaca teman dan penjelasan guru. Nanti hasil resumnya dilaporkan dan dipresentasikan. Kemudian waktu 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi, kelompok 3 silakan untuk mengkaji konsep dengan mengumpulkan informasi, ketentuan dengan metode demonstrasi. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh atau mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Karena ini nanti membuat drama, maka harus merancang skenario drama, menyusun transkrip dialog, menentukan para pemeran, dan latihan dialog, latihan memperagakan praktik sujud, kemudian memperagakan drama sesuai skenario, dan nanti di akhir melaporkan hasil dengan hasil proyeknya dengan mempresentasikan, menunjukkan penampilan karya dramanya yang nanti akan di depan kelas, dan nanti teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang diberikan. Baik, silakan untuk bisa melakukan pembuatan proyek. Itu sambil keliling ke kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 ini masih ada yang ngobrol sendiri. Silakan untuk bisa fokus, aktif untuk ya. Dan kelompok 2 silakan juga, yang lainnya itu sudah sibuk, yang satunya jangan sampai ribut sendiri. Oke. Dan kelompok 3, ada yang mau minta penjelasan dari Ibu? Silakan nanti tunjuk jari saja, nanti saya akan menuju ke kelompok dari peserta didik yang memang butuh penjelasan. Saya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Ini dari kelompok yang mana ya? Saya tak tahu Bu. Tidak tahu bagaimana cara bikin drama nih Bu. Anggaplah yang Itu kelas sebelah Kak Bu. Kelas sebelah itu. Tidak bisa buat drama. Bagaimana nih bikin dramanya Bu? Oke, drama misalnya anggaplah buat skenario kamu menang juara lomba tartil. Nah, seperti itu bikin skenarionya. Kemudian dibuat dialognya. Tetapi tentunya tadi sudah mengkaji konsepnya ya. Setelah itu gambarkan situasinya, alurnya, memerankan sesuai dengan ketentuan tata cara sujud syukur yang benar, yaitu sujud syukur itu diawali dengan berdiri menghadap ke kiblat, kemudian niat,
lagi dan melakukan sujud 1 kali kemudian salam. Jadi jangan sampai seperti ya mungkin kalau yang di lapangan sepak bola itu langsung sujud, ya itu salah satu bentuk selebrasi tapi yang positif walaupun kalau kita kaji belum sesuai dengan ketentuan. Oke, sudah ya semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang presentasi masing-masing hasil proyeknya. Kelompoknya Bu Enda silakan untuk menayangkan hasil videonya. Oke, sudah, yang lain bisa melihat dan menanggapi. Oke, sudah. Sekarang presentasi yang kelompok kedua menampilkan hasil resumenya. Tentunya di situ hasil resume sudah menggambarkan unsur-unsur semua informasi tentang ketentuan dan tata cara sujud sahwi. Sudah lengkap ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Silakan untuk bisa memerankan peragaan drama yang tadi sudah dikonsep, sudah latihan sebentar, silakan diperagakan. Oke, semuanya sudah tampil. Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Bagus, Bu. Semuanya luar biasa hasil kerjanya, hasil proyeknya, sehingga nanti saya mau menayangkan rubrik tapi belum sempat ditampilkan di slide, tidak cukup waktu. 2 Ini menit nanti lagi. ada, ya, oke. Anggaplah sudah saya nilai berdasarkan aspek masing-masing. Untuk aspek untuk yang video ada aspek kreativitas, ada efektivitas waktu, kemudian konten dari isi video, tentunya ada kesesuaiannya dengan ketentuan konsep materi, kemudian keaktifan tadi kelompok saya sudah keliling menyaksikan, beberapa sudah aktif. Kelompok 2 juga demikian, kriterianya sudah. Baik, anak-anakku semua, kalian tadi sudah melakukan pembelajaran dengan menghasilkan sebuah proyek, dan harapannya ini adalah menjadi pengalaman konkret dan lebih bisa memahami. Anak-anakku semua, bagaimana tadi perasaannya mengikuti pembelajaran tadi bersama-sama, berkolaborasi, menyusun, ya? Senang? Senang, Bu. Sudah lebih paham terhadap materi yang ada? Paham, Bu. Lebih konkret ya untuk melaksanakan bagaimana tata cara sujud yang benar, yang mungkin selama ini persepsinya belum pas. Oke. Paham, Bu. Cuman bacaannya enggak hafal-hafal nih, Bu. Oh, bacaannya enggak hafal. Tadi Iya, Bu. di video pembelajaran, di literasi yang diberikan itu sudah ada. Tinggal nanti berarti hafalannya yang harus dilakukan. Monggo Pak Udin bisa mulai. Terima kasih waktunya agar saya tidak kualat. Ini tiga-tiganya hebat-hebat dan luar biasa. Dan yang tadi tampak kuat sekali yang ditampilkan Bu Is itu ya, Bu Iswati ya, itu kalau di kegiatan awal dan penutup itu kan standar ya. Yang tadi kita apresiasi itu pada diferensiasi active learning-nya, itu kelihatan sekali dengan membagi dan menjelaskan tahapannya kepada 3 kelompok yang video, audio, dan kinestetik tadi itu tampak begitu. Jadi kalau anak-anak yang memiliki kemampuan di video, membuat video pembelajaran, kemudian yang audio membuat resume, dan yang kinestetik dia akan mempraktekkan dengan membuat drama. Jadi kalau lihat ini, maka kegiatan pembelajaran memuat diferensiasi proses tampak sekali, kemudian konten juga sudah tampak tadi, dan yang nendang itu produknya. Kegiatan literasi membacanya sepertinya kelewat apa saya yang nggak menyimak. Ketika setelah membagi kelompok, kemudian menyuruh untuk action, tapi kita lupa untuk kapan anak itu memahami materinya.
langsung disuruh membuat apa tadi? Bagi kelompok. Meresum Rancangan. atau suruh membuat apa tadi ya? Yang Bu Is itu tadi? Rancangan video. Membuat video gitu ya. Dan Tapi Febri tadi. menurut saya alangkah lebih baiknya coba anak-anak simak materi di buku halaman sekian gitu, atau materi itu sudah disediakan guru di LKPD atau kita Dan bisa tadi yang video pakai link. gitu ya. Gitu mungkin, atau saya yang kurang menyimak. Kemudian yang ketiga apa tadi saya kok malah jadi lupa. Ya pada intinya bagus, semuanya bisa menginspirasi saya dalam pembelajaran. Tapi kita kan ini dalam kita itu untuk menggali informasi ya. Yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk meresum, kalau saya mungkin anak-anak itu kan sekarang lekat dengan digitalismenya. Saya sering menyuruh anak itu meresum dan anak bisa aktif sekali itu menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi tidak lagi menulis di kertas dia asik sekali, dia menggunakan membuat infografis dengan Canva itu, dan hasilnya bagus-bagus. Anak-anak itu respect sekali dengan itu. Itu kalau di sekolah mungkin boleh membawa HP, kalau yang tidak mungkin ya enggak ya. Itu pengalaman saya. Jadi 3 hal itu mungkin Bapak Ibu masukan dari saya. Tapi pada prinsipnya ketiga ibu yang sudah mengajar sangat menginspirasi saya. Hanya satu kata yang memang tercermin dari awal sampai akhir ini dalam sesi ini adalah luar biasa bagi semua teman-teman yang sudah melaksanakan micro teaching yang hanya waktu 15 menit sehingga mempunyai pemahaman yang begitu luas yang bisa diterapkan bagi kita semua, sehingga mempunyai gambaran yang secara utuh. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu saling melengkapi. Luar biasa ditambah lagi luar biasa, dan ditambah lagi yang tadi kata Pak Din itu mengatakan yang terakhir adalah nendang. Nendang dari yang ketiganya ini. Ini untuk yang ketiga, yang saya amati itu sebenarnya kan memang benar kalau untuk pendahuluan penutup itu seperti biasa kita bisa melaksanakan karena kita setiap harinya seperti itu, tetapi pada inti dari diklat ini adalah pembelajaran terdiferensiasi. Untuk selanjutnya adalah closing dan penguatan yang akan disampaikan oleh Bu Devi. Kepada Bu Devi saya persilakan. Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Alhamdulillah tadi sudah dipraktekkan micro teaching. Saya merasa ini pembelajaran sangat berhasil gitu ya. Kalau jadi guru itu Bapak Ibu melihat murid-muridnya seperti itu pasti timbul kebanggaan, kebahagiaan luar biasa. Bapak Ibu, tadi saya simpulkan bahwa ada 2 pendekatan diferensiasi yang digunakan dalam micro teaching hari ini. Yang pertama, diferensiasi dalam kesiapan belajar dengan menggunakan metode direct instruction dan discovery learning. Tadi ada metode diskusi dan tutor sebaya. Yang kedua, ini saya khusus request ke Bu Is untuk maju dengan gaya belajar, karena saya lihat di tagihan belajarnya beliau menyampaikan ini itu luar biasa sekali, karena saya belum pernah melakukan ini, belum pernah praktekkan. Mungkin ini akan bisa menginspirasi dua-duanya, dari kesiapan belajar, gaya belajar, ada lagi minat, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lain. Jadi terima kasih kepada yang sudah maju memberi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan tidak berhenti di inspirasi, tapi langsung dipraktekkan. Tadi juga saya lihat strateginya dalam konten, proses, dan produknya juga sudah luar biasa Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan sudah bagus semua. Maka kita itu dalam seorang guru itu harus menulis apa yang kita lakukan. Yang mau dilakukan itu harus kita tulis, harus itu.
kemudian lakukan apa yang kita tulis. Jadi yang mau dilakukan ditulis, yang sudah ditulis dilakukan. Jadi tidak akan ada dusta di antara kita, tidak akan ada beban dan lain sebagainya. Ketika masuk kelas, Bapak Ibu sudah menulis yang akan dilakukan, melakukan yang sudah ditulis. Sekali lagi saya tekankan, jangan menjadikan RPP sebagai administrasi. Jangan sekali-kali menjadikan modul ajar, sing penting punya ada pengawas datang, tanda tangan. Jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, 3 teman kita tadi, bisa tampil dengan bagus. Karena apa? Mereka mempersiapkannya dengan baik. Kemudian tentang pertanyaan pemantik, tadi ada yang membahas sedikit tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang memantik siswa supaya pengen tahu. Tadi sudah ada penjelasan dari Bu Sriwartini juga, bahwa kalau umpamanya bukan kalau pertanyaan sekedar apakah yang dimaksud dengan sujud, itu belum masuk di pertanyaan pemantik. Yang pertanyaan pemantik itu kenapa sih kita harus sujud? Apa sih bedanya orang sujud dan tidak sujud? Apakah sujud yang kita lakukan sudah benar? Gitu mamanya. Apakah kita bisa hanya menggunakan Al-Quran sebagai hukum, sebagai rujukan hukum yang materi pertama tadi? Bisa nggak kita cuma pakai Al-Quran tanpa hadis? Yang memantik anak-anak jadi pengen tahu, gitu namanya pertanyaan pemantik. Kemudian dari tadi ada 2 perbedaan discovery dan PPJL itu di sini. Bapak Ibu masih ingat teori belajar yang sudah kita pelajari di yang pertama banget itu udah masih ingat ya? Ya, ini penting sekali. Ya. Nah, yang mengapa tadi ada yang menyebut juga, kenapa nggak disebutkan materinya dulu, dijelaskan tiba-tiba suruh membuat proyek. Nah, ya kan tadi ada Bu Sriwartini gitu ya Bu. Kenapa kok nggak dikasih materi dulu, suruh baca dulu, baru bikin proyek, tiba-tiba bikin proyek. Tapi di discovery tadi yang pertama, yang Al-Quran dan ini, anak-anak suruh membaca dulu. Apa stimulusnya itu membaca, karena itu berbeda, discovery dan PPJL. Kalau discovery learning, apalagi kalau kita tambah guided di depannya, guided discovery learning, anak itu belajar dengan panduan. Jadi ada stimulusnya, ada panduannya, yang berarti teori pembelajarannya adalah kognitivistik, maka bisa dipakai discovery learning ini. Karena anak dipancing dulu untuk tahu. Tapi PPJL, teori belajarnya adalah konstruktivistik, di mana peserta didik itu membangun sendiri pengetahuannya. Maka guru bukan tidak perlu ya, di awal itu membiarkan anak itu tahu sendiri, cari sendiri, bikin proyek sendiri. Nah, tadi Bu Is sudah memberikan penguatan, cuma waktunya habis itu tadi yang pengertian sujud ini dan lain sebagainya itu sudah ada. Guru sifatnya di terakhir itu hanya memberikan verifikasi dan penguatan saja. Itu jadi kenapa untuk menjawab mengapa yang PPJL tidak ditampilkan materi dulu, tapi langsung diskusi. Tapi discovery ditampilkan dulu materi, dikasih stimulus. Nah, ini karena ada perbedaan sifat dari teori belajar discovery dan ada perbedaan sifat dari teori konstruktivistik. Jadi yang termasuk konstruktivistik ini selain PPJL adalah inquiry learning. Kayak kemarin saya bilang, yang saya contohkan ini, jika Bapak Ibu ingin discovery jadi inquiry, masalahnya munculkan dulu di depan, suruh nyari sendiri, baru terakhirnya itu nanti kita kasih verifikasi. Nanti ganti jadi inquiry learning. Gitu ya, bisa dipahami penjelasan saya, Bapak Ibu? Ya, bisa. Nah, itulah perbedaannya mengapa tadi Bu Is tidak menyampaikan materi dulu tapi langsung project, tapi yang Bu Siti dan Bu siapa tadi yang pertama? Indah. Itu menggunakan stimulus materi dulu. Jadi di sini perbedaan. Ya, silakan. Kemudian ada yang menanyakan lagi profil pelajar Pancasila tadi tidak dimunculkan. Suaranya sebenarnya semua tadi sudah memunculkan profil pelajar Pancasila. Semua materi mengajak siswa untuk bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia.
kegiatan pembelajaran yang diskusi itu adalah termasuk gotong royong. Tadi proyek yang dicontohkan sama Bu Is tadi juga siswa dalam membuat proyek pasti akan bergotong royong, bernalar kritis. Sudah. Iya, benar kritis dan iya, gotong royong. Semuanya P-nya sudah itu masuk. tidak terus ditulis kayak dulu pas kurikulum 13 ini berarti kegiatannya adalah karakter ini gitu, tidak, tapi kita udah tahu sendiri di situ. Jadi itu menjawab Bapak Muhardi apa sebut tadi? Ya, yang terakhir. Iya, Muhardi. Iya, itu bisa dipahami ya, Pak. Ya, Jadi Pak, Ibu. sudah masuk semua profil pelajar Pancasilanya di dalam kegiatan dan tadi dari tujuan sudah masuk, dari kegiatan sudah masuk. Saya harap apa yang disampaikan teman-teman hari ini akan menjadi inspirasi Bapak Ibu betul-betul nanti mencoba membuat proyek seperti yang dicontohkan Bu Is, mencoba membuat discovery learning, perbedaan gaya belajar, terus capaian belajar. Oh, untuk materi ini cocoknya beda di capaian. Bu Is ini bisa membuat gaya belajar karena siswanya itu heterogen, kemampuannya sama. Tapi untuk siswa yang kemampuannya tidak sama, itu kelas bisa dibagi diferensiasi menjadi 3. Jadi 3 atau 4. Yang satu capaian belajar, diferensiasi yang kedua tadi yang sudah bisa diberi gaya belajar. Jadi nanti ada tidak tutor sebaya. Tadi kan tutor sebaya ya, yang sudah capaian tinggi diberi tutor sebaya. Nanti bisa yang capaian tinggi memakai project based learning, kasih project-project. Jadi ini adalah inspirasi, semuanya inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mau mempraktekkan, itu harapan saya, tidak berhenti di sini. Nanti hasil dari teman-teman, kalau teman-teman pengen kayak apa sih punya Bu Atik, kayak apa punya Bu Siti Khadijah, nanti saya kasih kantong tugas supaya teman-teman sama-sama bisa membaca calon modul, gitu, kerangka modul dari teman-teman yang lain